Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyai Silvania dengan NIM 2110101090039 dengan program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Beradanya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya di PT Putih Kayu Internasional Plan 1 per periode 8 Juni sampai dengan 8 Juli 2024. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Pada agenda presentasi ini, saya mempunyai 4 agenda. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan PT Putih Kayu Internasional, yang kedua K3 perusahaannya, yang ketiga yaitu ada tugas khusus dari laporan kerja praktek ini, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Pada agenda pertama yaitu ada profil perusahaan PT Putih Kayu Internasional. Profil PT Putih Kayu Internasional. PT Putih Kayu Internasional atau perusahaan didirikan pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Ibu Haslinda SE dan Ernest Sultra Latana. Di awal pendirian perusahaan memproduksi krim kosmetik untuk wajah yang dipasarkan secara konvensional ke klinik-klinik kecantikan. Perusahaan sejarah singkat. Saat ini PT Putih Kayu Internasional memiliki anak perusahaan yaitu PT Gemilang Ayu Perdana yang juga bergerak di bidang kosmetik dengan alamat Jalan Pedurenan 4, Desa Pedurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada awal tahun 2019 sampai dengan sekarang, yaitu perusahaan diakuisisi oleh pemegang saham baru yaitu Bapak Apoteker Tony Firmansyah, Sarjana Farmasi. Selanjutnya yaitu lokasi PT Putih Kayu Internasional. Berlokasi di Jalan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16340. Nama instansinya yaitu PT Putih Kayu Internasional. Cabang perusahaan dari PT Putih Kayu Internasional yaitu yang utamanya ada CMM Group, yang kedua PT Putih Kayu Internasional itu sendiri, yang ketiga yaitu PT Natural Indah Prakasa, dan yang terakhir yaitu GAP atau Gemilang Ayu Perdana. Selanjutnya, produk yang dihasilkan. Pabrik ini bergerak di bidang skincare atau kosmetik, di mana terdapat 2 shift dan setiap shiftnya selalu mendapatkan hasil produksi yang ribuan pieces. Pabrik ini juga menyediakan atau menerima proses maklon, di mana customer memiliki atau ingin membuat produk dari mulai nol, namun tidak ada fasilitas atau tidak memiliki fasilitas, dan kami siap melayani mulai dari formulanya, bahan baku, sampai packing atau packaging. Pengertian maklon itu sendiri. Jasa maklon adalah bentuk kerjasama di mana suatu perusahaan atau individu mengontrak pihak ketiga untuk melakukan proses produksi atau pelayanan atas nama mereka. Dalam konteks ini, perusahaan yang mengontrak dikenal sebagai pemberi kerja atau pemilik merek, sedangkan pihak yang menerima kontrak dan juga melaksanakan produksi sebagai jasa maklon atau pihak pemroses. Pada agenda kedua yaitu ada K3 perusahaan PT Putih Kayu Internasional. Fasilitas karyawan PT Putih Kayu Internasional ada 6. Yang pertama yaitu ada fasilitas kesehatan, yang kedua fasilitas biaya transportasi, yang ketiga fasilitas cuti berbayar, yang keempat ada jadwal yang fleksibel, dan yang kelima ada pengembangan skill, terakhir ada apresiasi performa kerja. Selanjutnya di sini ada pengelolaan limbah PT Putih Kayu Internasional menggunakan
Wastek setiap bulannya. Wastek manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari serangkaian prosedur, teknik, pendekatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendaur ulang limbah. Cara ini dilakukan dengan efisien sehingga bisa menciptakan proses produksi terhadap suatu barang menjadi lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada agenda ketiga yaitu tugas khusus. Di sini saya melampirkan tabel kegiatan saya selama kerja praktek dimulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Yang hari pertama, saya berada di penimbangan dan bahan baku. Tugas saya di sana yaitu membantu proses pengecekan sesuai dengan PWO atau proses work order untuk penimbangan, dan untuk bahan baku saya melakukan pengecekan bahan baku sesuai dengan COA atau Certificate of Analysis. Biasanya di sini penimbangan bahan baku itu dilakukan untuk proses lebih lanjut untuk diproses lebih lanjut ke mixing nantinya. Dan untuk bahan baku datang dari supplier dan dicek sesuai dengan COA. Setelah sesuai semua, maka bahan baku yang baru datang itu kami terima dan akan ditindaklanjuti untuk proses penimbangan selanjutnya. Pada hari kedua, yaitu saya berada di mixing liquid. Saya membantu proses pengecekan bahan baku yang sudah ditimbang sesuai PWO dan memperhatikan proses mixing serta membantu proses pengecekan ruahan sesuai dengan spesifikasi. Di sini biasanya sebelum memulai kami menimbang bahan baku yang sudah ditimbang tadi dan kita pastikan cek ulang sesuai dengan PWO semuanya. Setelah semua sesuai, kami lakukan proses mixing step by step, dan juga setelah menjadi ruahan, kami cek sesuai dengan spesifikasinya, dimulai dari organoleptik, bau, rasa, warna, lalu dari pengecekan fisiknya yaitu pH, BJ, dan juga viskometer. Pada hari ketiga yaitu saya berada di mixing bedak, membantu proses pengecekan bahan baku yang sudah ditimbang sesuai dengan PWO dan memperhatikan proses mixing serta membantu proses pengecekan ruahan sesuai dengan spesifikasi. Sama seperti yang di liquid, namun berbeda hanya di bagian produknya saja. Kalau bedak kan bentuknya powder, jadi yang dicek hanya organoleptiknya saja, seperti warnanya sesuai atau tidak dengan speknya, atau baunya, dan juga yang lainnya. Pada hari keempat, yaitu saya berada di peeling liquid, membantu proses pengecekan bobot yang sudah ditimbang sesuai dengan spesifikasinya, serta membantu jalannya proses peeling seperti penutupan botol dan lainnya. Di sini saya membantu untuk merandom sampling isi dari si produk itu. Biasanya kita random sampling setiap per batch-nya 30 untuk per 1 jam. Ketika kita menemukan yang tidak sesuai, maka dikembalikan ke pihak produksi untuk diisi ulang kembali. Lalu yang kelima yaitu saya berada di peeling compact atau powder, membantu proses peeling bedak sesuai bobot dan membantu jalannya proses peeling seperti preparasi sebelum jalannya produksi peeling, seperti pemberian stiker pada kemasan bedak sesuai dengan nama produknya. Bedanya peeling liquid dan compact. Ketika peeling liquid tidak dibantu dengan proses stiker pada kemasan. Namun pada peeling compact atau powder dilakukan proses penstikeran pada kemasan bedak itu sendiri. Pada proses peeling compact dilakukan pengepresan yaitu selama 8 detik. Setelah 8 detik selesai, maka pengepresan bedak selesai dan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya. Pada hari ke-6, saya berada di area packing atau packaging,
yaitu proses akhir dari produksi. Saya membantu proses pengemasan produk seperti stiker, shrink, dan proses penyortiran untuk hasil akhir. Di sini kita melakukan proses pengemasan stikernya, dusnya, atau shrinknya. Setelah semuanya sesuai dengan spesifikasi, maka dimasukkan ke dalam master box dan dilakukan pelabelan untuk nantinya di loading ke bagian gudang. Yang hari ke-7 saya berada di outgoing atau loading, membantu proses pengecekan barang produk jadi sesuai finish good untuk di loading ke gudang produk jadi. Setelah hasil akhir di hari ke-6 atau di hari di mana saya di packaging, maka hari ke-7-nya saya meloading atau mengambil produk jadi itu untuk di loading ke bagian gudang sesuai dengan form finish good yang telah ditulis oleh leadernya sendiri. Pada hari ke-8, yaitu saya berada di mikrobiologi atau membantu proses jalannya mikrobiologi seperti pembuatan media, preparasi, atau penanaman sampel, dan juga proses pengamatan selama 3 hari. Pada hari ke-8 ini mikrobiologi saya hanya dasar-dasarnya saja, dan yang hari ke-9 yaitu saya berada di retain sampel, membantu proses perapihan retain sampel. Hari ke-10 saya berada di bagian dokumen atau membantu proses perapihan dokumen. Dan hari ke-11 sampai dengan hari ke-22 saya membuat laporan atau proses pembuatan laporan. Baik, slide selanjutnya yaitu ada bahan baku atau penimbangan. Bahan baku yang terdapat di PT Kutikayo Internasional kurang lebih 400 bahan baku dengan penyimpanan PIPO atau first in first out dan PEVO first expired first out, di mana PIPO adalah barang yang pertama masuk dan barang itulah yang akan keluar terlebih dahulu. Begitu pula dengan PEVO, yaitu barang yang sudah mendekati expired, maka bahan baku itulah yang akan kami dihabiskan terlebih dahulu untuk memenuhi target produksi setiap harinya. Bahan baku ditimbang sesuai dengan PWO atau Process Work Order yang sudah dibuat oleh pihak R&D, dan PWO setiap harinya terus berganti produk, mengikuti jadwal produksi setiap harinya. Bahan baku yang sudah selesai diverifikasi oleh Quality Control atau QC. Pengecekan ketika bahan baku baru datang dicek sesuai dengan COA atau Certificate of Analysis yang meliputi warna, tekstur, bau, atau organoleptik untuk powder, untuk liquid, kristal, dan lainnya. Untuk produk liquid biasanya ada tambahan seperti pengecekan pH, berat jenis atau BJ, dan juga piskometer. Pada proses mixing, pada bagian ini adalah proses di mana bahan baku yang sudah ditimbang tadi dicek kembali sesuai dengan PWO-nya dan ditimbang ulang untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau human error. Maka dilakukan cross-check sesuai PWO tadi. Setelah dicek sesuai dan dilakukan pencucian tangki mesin agar mesin selalu bersih dan higienis pada saat dipakai. Setelah tangki sudah bersih, dilakukan proses mixing sesuai dengan PWO yang sudah disediakan dengan suhu 70 sampai dengan 80 derajat Celcius. Fase demi fase dilakukan sampai akhir dan setelahnya dilakukan proses cooling down dengan suhu 40 derajat Celcius atau biasa disebut dengan aging. Setelah proses mixing selesai, maka bulk atau ruahan yang tadi dicek sesuai dengan spesifikasi tersebut, pengecekan ini dilakukan oleh QC atau quality control, dan parameter yang diuji biasanya pH, berat jenis, dan juga piskometer. Setelah produk memenuhi spesifikasi, maka produk ruahan masuk ke bagian selanjutnya yaitu peeling.
Durasi waktu mixing liquid untuk menghasilkan sebuah produk di pabrik ini memang terbagi menjadi dua mixing, yaitu mixing liquid, mixing powder, atau dijadikan compact, biasanya untuk produk masker serbuk atau juga bedak yang nantinya akan dijadikan compact atau dijadikan non-compact bedak powder. Data mixing liquid dan compact setiap harinya. Untuk size mesin 50 kilo untuk liquid yaitu selama 3 jam, compact juga selama 3 jam. Untuk 100 kilo 4-5 jam, compact pun sama, serta 200 kilo 5-6 jam, compact sama, dan juga untuk skala 1 ton yaitu 7-8 jam, compact pun sama 7-8 jam. Dengan catatan jika produk cairan seperti toner atau micellar water, maka proses mixing akan lebih cepat dikarenakan cairan lebih cepat tercampur dan juga homogen. Biasanya untuk skala besar, hasil bisa di keesokan harinya karena kadang sering terjadi belum masuk sesuai spesifikasi atau harus menunggu aging atau proses cooling down terlebih dahulu atau yang lainnya. Dan jika pada shift itu tidak memungkinkan terkejar, maka diteruskan oleh shift selanjutnya. Berikut adalah contoh mesin mixing liquid. Yang pertama ada mixing dengan tangki skala 50 liter, yang kedua skala 200 liter, yang ketiga yaitu tangki dengan skala 1 ton atau 1000 liter. Berikut adalah contoh mesin mixing powder. Selanjutnya yaitu filling atau pengisian. Pada bagian ini dilakukan proses pengisian ruahan atau bulk yang sudah release mixing ke dalam kemasan yang sudah disediakan oleh pihak warehouse atau warehouse packaging dan disediakan sesuai dengan spesifikasi produk tersebut. Sebelum filling dilaksanakan, dilakukan penyeterilan mesin yang akan digunakan. Ini dilakukan bertujuan agar meminimalisir terjadinya reject pada produk karena terkontaminasi mikroba. Pada bagian filling, biasanya QC memastikan bahwa produk atau bulk tadi sudah lulus QC. Pada bagian mixing, biasanya ditandai dengan label release pada ruangan tersebut dan memastikan bahwa ruangan tersebut aman dari hal yang membuat produk itu ditunda atau di hold, misalnya ruangan terkontaminasi kotoran atau ruangan masih kurang dengan spesifikasi. Maka dilakukan pencarian solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah ruangan sesuai, maka produk dijalankan sesuai dengan lainnya masing-masing. Proses filling menggunakan mesin, biasanya mesin yang sering digunakan adalah mesin otomatis 1 untuk produk krim, lotion, dan lainnya. Genicos itu untuk produk lip care, dan otomatis digital untuk produk cairan seperti toner dan juga yang lainnya. QC filling memastikan bahwa produk yang sudah masuk kemasan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Biasanya QC melakukan random sampling untuk dicek apakah bobotnya sudah sesuai dengan spek atau belum. Jika sudah, maka proses produksi berlanjut. Berikut adalah contoh mesin filling liquid. Yang pertama yaitu mesin filling liquid Genicos Wax with Heating. Yang kedua yaitu mesin filling liquid automatic. Yang ketiga mesin filling nomor 2. Dan di sini juga ada contoh mesin yang ada di filling compact. Yang pertama mesin pressnya, yang kedua ada mesin compact itu sendiri. Dan di sini ada mesin press untuk plastik clip karena kita menyediakan produk masker yang biasanya kemasannya itu di press. Berikut adalah data filling liquid dan juga compact.
Jumlah target perharinya biasanya 1.000 sampai 2.000 pieces. Untuk liquid biasanya menempuh 3 sampai 4 jam. Begitu juga dengan compact. Untuk 3.000 sampai 4.000 pieces biasanya menempuh 5 sampai 6 jam perharinya. Dan juga untuk target 5.000 sampai 6.000 pieces biasanya 6 sampai 7 jam. Dan yang terakhir yaitu 7.000 sampai 8.000 pieces. Waktunya biasanya menempuh 8 sampai 9 jam. Dengan catatan semua produk tidak sama spesifikasinya. Ada juga beberapa produk yang memang memakan waktu yang lama untuk bisa menjadi produk setengah jadi. Atau biasanya jika ruahan tidak habis di hari itu, maka akan dilanjutkan oleh sip selanjutnya. Selanjutnya ada kemas atau packaging. Sebelum produk dilakukan pengemasan, dilakukan proses coding terlebih dahulu pada kemasan yang sudah disediakan oleh pihak gudang kemasan. Setelah dilakukan proses coding, operator coding menyerahkan produk yang akan jalan kepada QC atau Quality Control yang sedang bertugas pada bagiannya. Biasanya produk yang sudah di-coding diserahkan bersama PWO yang mencakup nomor batch, expired date, dan juga jumlah produk. Setelah sesuai, QC wajib untuk memparaf pada PWO tersebut sebagai bukti bahwa batch produk tersebut sudah diverifikasi oleh QC. Maka produk bisa jalan sesuai dengan line-nya masing-masing, yaitu melalui line conveyor yang sudah disediakan. Setelah produk dilakukan pengemasan, QC packing biasanya menyortir produk satu persatu untuk meminimalisir terjadinya komplain konsumen karena kelalaian pada proses akhir, yaitu packing. Proses packing untuk produk non-shrink menggunakan inner box atau di packing langsung ke dalam kontainer, khusus untuk produk bundling atau paketan Superglow. Untuk produk shrink menggunakan mesin tunnel atau hot gun untuk proses shrink. Setelah produk lulus QC, maka dilakukan proses packing ke dalam master box, di mana kuantiti per master box biasanya berbeda-beda. Setelah proses packing selesai, maka dilakukan proses penimbangan, di mana satu persatu master box yang sudah diberi label produk ditimbang. Jika tidak memenuhi spesifikasi, maka dilakukan proses random sampling untuk memastikan apakah dalam master box tersebut sudah sesuai atau belum isinya. Setelah masalah clear atau beres, maka produk akan di-loading oleh bagian gudang produk jadi. Dan itu dilakukan setiap harinya dengan didampingi oleh satu orang QC yang bertugas untuk cek random sampling untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan setelah produk masuk ke finish good. Berikut adalah target produksi per hari untuk bagian packing. Jika targetnya 500 sampai 1.000 pieces memakan waktu 3 sampai 4 jam. Untuk target 1.000 sampai 2.000 pieces memakan waktu 4 sampai 5 jam. 3.000 sampai 4.000 pieces memakan waktu 5 sampai 6 jam. 5.000 sampai 6.000 pieces memakan waktu 7 sampai 8 jam. Dan juga yang terakhir ada target 7.000 sampai 9.000 pieces memakan waktu 8 sampai 9 jam. Dengan catatan tidak semua produk sama spesifikasinya. Ada beberapa juga produk yang memakan waktu karena banyak stepnya, dan biasanya jika tidak habis di hari itu, maka proses akan dilanjutkan oleh sip selanjutnya. Berikut adalah mesin packing di bagian kemas. Yang pertama yaitu ada mesin shrink tunnel, yang kedua shrink hot gun, yang ketiga ada mesin conveyor, yang keempat yaitu terakhir mesin coding. Pada agenda keempat di sini ada kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu
Yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi kerja praktek ini adalah yang pertama, PT Putih Kayu Internasional adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang skincare dan kosmetik, juga menyediakan untuk proses maklon yang artinya perusahaan lain yang mempunyai produk bisa dikerjakan di PT ini. Dua, PT Putih Kayu memiliki banyak varian kosmetik dan juga skincare, mulai dari lotion, bedak, baik yang powder ataupun compact, sabun, baik yang batal ataupun cair, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu ketiga, proses yang ada di PT Putih Kayu Internasional ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dimulai dari penimbangan atau bahan baku, setelah itu lanjut ke proses mixing, dan setelah mixing sudah rilis, baik quality control, produk bisa langsung lanjut proses peeling atau pengisian. Setelah produk sudah dipiling, bisa lanjut ke proses packing atau packaging, di mana produk dilakukan penempelan stiker bagi yang memakai stiker, penggunaan inner box, dan string sesuai dengan spesifikasi produknya masing-masing. Sekian dan terima kasih dari saya, Nyai Silvania, izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penyebutan gelar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.